Sekarang ke Andy. Andy ini kan harus dijawab pertanyaan dengan judul pendidikan atau pekerjaan. Nah, dari pengalaman perjalanan, walaupun kamu sudah menjelaskan riwayat perjalananmu, tapi coba simpulkan supaya kami bisa menentukan bagaimana pokok pikiran utamamu itu. Saya sempat baca satu statement di buku bahwasanya orang yang pintar di dunia ini adalah dia yang bisa mendefinisikan semesta. Mendefinisikan semesta. Apa itu maksudnya? Ya, sulit sekali nih untuk menerjemahkannya. Ya, jadi bukan hanya sekedar intelektual saja, tapi ada emosional dan ada spiritual. Dan orang pintar itu, misal kayak gini, oh Andy pintar, oh Cinta pintar. Itu subjektivitas, karena pintar itu terbentuk secara natural dan dari alam itu sendiri. Kita nggak tahu indikator kita itu pintar apa enggak. Karena yang kita nilai sekarang adalah orang yang pintar itu katanya yang punya ijazah. Jadi orang pintar itu... Jadi tidak hanya ditentukan pertama berdasarkan gelar kalau kata Cinta jelaskan tadi. Yang kedua kita sangat salah sekali mendefinisikan pendidikan itu kalau goalsnya itu hanya untuk mendapatkan sertifikat ataupun ijazah. Faktanya banyak di lapangan. Atau merasa di atas orang lain dan itu sering terjadi. Yes. Cuman untuk sok-sokan, untuk pembuktian. Kalau udah S2, S1 atau S3, aku pintar, aku bisa lebih dari segalanya. Padahal yang harus kita ketahui, semakin tinggi pendidikan kita, itu semakin mengerucut ilmu yang kita pelajari dan bahkan semakin banyak yang tidak tahu. Karena dia semakin spesifik. Nah, untuk case-nya di aku termasuk orang yang di tengah-tengah sebenarnya. Banyak explore di bidang pekerjaan sebelum aku lulus kuliah. Sudah tahu pola pekerjaan walaupun belum profesional waktu itu di bidang pemerintahan ataupun di non-pemerintahan. Lalu memilih untuk lanjut studi dan balik lagi bekerja dan mengimplementasikan pendidikan yang sudah aku peroleh. Artinya di sini tergantung goals kita sebenarnya ke depannya itu mau apa. Gak ada salahnya orang yang lebih memilih untuk langsung bekerja tanpa kuliah. Kalau memang dia punya goals yang memang tidak mengharuskan dia untuk berkuliah. Tapi kalau kita sudah punya goals untuk jadi seorang dokter, ya otomatis dari SMA kita memilih jurusan kedokteran, kita langsung mengambil spesialis misalnya untuk menjadi dokter yang profesional ataupun ahli di bidang lawyer misalnya ya, harus mengambil jurusan-jurusan yang relatable dengan profesi yang kita pilih. Nah, sehingga di sini benang merahnya adalah kita berhak untuk memilih. Mau lanjut studi, lalu kerja, mau kerja tapi enggak kuliah, atau kerja sambil kuliah. Kalau misalnya waktunya yang memungkinkan, it's okay semuanya enggak apa-apa. Tapi yang harus kita hindari di dalam diri kita adalah kadang manusia ini ketika sudah terjebak dengan rasa aman dan nyaman, dia akan jauh dari eksplorasi diri. Padahal pendidikan itu bukan perkara penting gak penting. Tetapi pendidikan itu secara tidak langsung akan membuat kita berpikir lebih komprehensif. Yang awalnya kita hanya melihat segala sesuatu itu hanya berdasarkan sudut pandang mata kuda. Jadi kalau kuda itu kan melihat satu sisi saja. Tapi dengan proses yang ada di pendidikan, kita bisa melihat secara komprehensif. Karena apa? Karena di dalam pendidikan itu kita bertemu dengan komunitas. Kita berinteraksi, kita berinterelasi. Nah, momentum itulah sebenarnya yang sangat penting. Dan saya sangat setuju sekali dan selalu saya jadikan sebagai motivasi saya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang kalau misalnya ditanyain filosofi pendidikan, itu pelavasannya itu apa ya, masih belum fase. Ingarso suntulodo eng madio mangongkarso tutwuri handayani. Padahal itu meaningful sekali dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kenapa? Ketika kita menempuh pendidikan, kita jadi contoh teladan bukan untuk sok-sokan dengan ijazah kita, tetapi mendorong agar kita berada pada level menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan apa yang kita punya. Mengedukasi, bukan memamerkan apa yang kita punya. Jadi pilihlah apa yang menurut teman-teman pilih itu sesuai dengan hati nurani kalian, tetapi harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Jangan jadikan pendidikan itu sebagai pressure bagi kita, jangan jadikan pendidikan itu beban bagi kita,
Karena berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, ketika saya belajar banyak hal dari alam dan lingkungan, itu akan memberikan filosofi yang sangat luar biasa sekali untuk hidup dan kehidupan kita. Dan ketika kita sudah tahu makna itu, percaya saja, kita kuat komunikasi kita secara horizontal dan vertikal, itu akan menuntun ke karir yang akan kita inginkan. Merdeka! Kita muda. Untuk closing episode ini, Cinta Laura, aku minta Cinta Laura berdiri di sini mewakili kami berdua di sini untuk kasih konklusi sederhana mengenai semua yang kita percakapkan hari ini. Kamu dikasih privilege. So much pressure, bukan privilege, pressure. Iya. Nah, actually guys, ini adalah salah satu contoh di mana aku di-challenge atau saat kita di-challenge, kita harus lakukan saja. Walaupun saat kita berdiri di sini, kita nggak tahu mau bicara apa. Kita harus yakin dan coba aja. Dan itulah kehidupan. Saat kita mengambil resiko, kita memberanikan diri kita untuk melakukan suatu hal yang baru. Dan kalaupun kita gagal, itu adalah sumber pembelajaran yang akan membuat kita lebih baik di kemudian hari. But to sum up this conversation today, kalau menurut aku ya, intinya gini guys, pendidikan itu adalah kekuatan. Tapi kenapa bisa begitu? Karena pendidikan memberikan kita kepercayaan diri untuk bisa dapat berpikir buat diri kita sendiri dan mengambil keputusan yang baik yang akhirnya tidak hanya berdampak baik bagi diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. At the end of the day, hidup adalah pilihan. Jangan menjadi seseorang yang menghakimi satu sama lain karena pilihan hidup masing-masing. Saat ini kalian ada dalam transition point, di mana kalian yang tadinya mungkin seorang anak-anak atau remaja yang bentar lagi beranjak dewasa dan menjadi manusia atau orang dewasa yang sesungguhnya. Di saat ini, kalian benar-benar harus berpikir, apa yang terbaik buat diri aku? Memang sebagai manusia nggak bisa dipungkiri susah sekali untuk kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sangat wajar. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memaknai kekurangan kita, bagaimana kita bisa memperkuat dan mempertajam kelebihan kita, dan yakin dengan pilihan kita untuk terus maju dan mengikuti arah hidup kita sendiri. Don't use your education as a flex. Jangan gunakan pendidikan kamu sebagai weapon atau tool untuk merasa di atas orang lain. Gunakanlah pendidikan kamu untuk bisa mencari solusi terhadap berbagai masalah dunia yang ada, sehingga kamu bisa menjadi salah satu kontributor untuk membuat negara ini menjadi lebih baik lagi. So whether it's work that you choose or whether it's education that you choose, ingat, belajar bukanlah hanya di sebuah ruangan. Belajar bukanlah di sebuah institusi pendidikan. Pelajaran kehidupan bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Keluarga kita, komunitas kita, tempat-tempat yang kita kunjungi, hal-hal yang kita baca. So never limit yourself. Karena kehidupan yang baik, kehidupan yang bermakna, tidak hanya bisa dijangkau atau dicapai dengan satu cara. We're all different and embrace who you are. Terima kasih. Terima kasih untuk Cinta Laura ya yang sudah hadir di sini. Kita berikan aplaus untuk Cinta Laura. Juga terima kasih untuk Andy yang juga sudah datang jauh-jauh dari Palembang. Dokter termuda UGM dalam usia 26 tahun. Ya, saya lupa saya 26 tahun lagi ngapain. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di sini yang luar biasa. Kita berikan aplaus juga. Terima kasih untuk kampus
yang sudah memfasilitasi teman-teman dari Institut Bisnis dan Informatika Kwi-Kian-Gi. Kita berikan aplaus. Dan bagi Anda tadi yang tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir karena ada tayang ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan setiap akhir acara saya selalu mengajak Anda untuk berbuat baik dengan cara yang mudah untuk orang yang tepat. Apa itu? Kalau Anda punya hati untuk berbagi, saya mengajak untuk membantu atau memberikan dukungan kepada Yulianto, pendiri Rumah Baca Bintang. Ya, pemuda ini merupakan pelopor literasi di daerah terpencil di Dusun Jajar, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dia adalah penggagas cerita dengan menggunakan boneka sebagai alat bantu dan tentu saja mendorong anak-anak untuk memahami bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena banyak sekali anak-anak di daerah yang karena orang tuanya pendidikannya rendah, dia merasa SMP aja cukup, SMA aja sudah luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Yulianto ingin mengubah mindset seperti itu di daerah di mana dia berada. Jadi karena kecintaannya pada buku, tahun 2015 Yulianto mendirikan Rumah Baca Bintang di mana di tempat itu yang mendorong anak-anak untuk membaca buku bersama dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Jadi dia membutuhkan dukungan, dia membutuhkan alat transportasi juga untuk membawa buku-buku bacaan karena dia juga punya binaan tempat-tempat baca lainnya. Ayo kalau Anda tertarik, mari kita dukung Yulianto dengan klik benihbaik.com dan temukan campaign berbagi kebaikan bersama Rumah Baca Bintang Grobogan. Akhir kata, semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.